Shalom dan puji Tuhan saudara atas kebaikan Tuhan kepada setiap kita saudara, sehingga sekali lagi pagi ini kita boleh bangun dengan tubuh badan yang sehat, dengan semangat, dengan pikiran yang cergas untuk memulai hari kita. Dan mari kita mulai dengan renungan pagi yang bertajuk Yesus adalah obat kekhawatiran. Tapi sebelumnya saudara, mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa Syurgawi, terima kasih karena Engkau begitu baik. Khususnya pagi ini bersama dengan kami merenungkan firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, tajuk renungan kita sekali lagi adalah Yesus adalah obat kekhawatiran. Yang menjadi pertanyaan ialah, apakah saudara yakin bahwa Yesus adalah obat kekhawatiran? Dan bagaimana itu boleh terjadi dalam hidup kita? Mari kita baca firman Tuhan atau ayat inti kita yang terdapat di dalam Matius 6 ayat 25 yang mengatakan, "Janganlah khawatir tentang hidupmu." Saudara, kita boleh membaca keseluruhan petikan pagi ini dari Matius 6 ayat 25 sehingga 34. Dan ini merupakan nasihat Yesus secara langsung kepada murid-muridnya tentang kekhawatiran. Bagaimana menghadapi situasi itu? Sebuah ilustrasi, pada saat terjadi kemalangan pesawat kepada sebuah syarikat penerbangan, pasti ramai orang yang membatalkan rencana penerbangan mereka karena khawatir mengalami hal yang serupa. Ini hanya sebuah contoh, saudara. Di tengah-tengah yang serba tidak pasti, kekhawatiran itu mudah menyusup ke dalam hidup kita. Namun, apa kata Alkitab tentang hal kekhawatiran ini? Kita kembali kepada bacaan kita hari ini. Yesus berkata, "Janganlah khawatir akan hidupmu." Saudara, penyataan ini atau penyataan Yesus ini mengajak kita untuk melihat kehidupan kita secara menyeluruh melalui ilustrasi yang Yesus gunakan, yaitu burung di langit dan bunga bakung di ladang. Dia menyatakan kesempurnaan Tuhan sebagai pencipta dan pemelihara kita. Jika Tuhan memelihara alam semesta dengan kelimpahan perhatian dan kasih-Nya sebagai seorang bapa, tidakkah Dia akan terlebih lagi memelihara umat-Nya, saudara dan saya, sebagai umat yang ditebus dengan kematian anak-Nya? Tuhan sudah melakukan ini untuk saudara dan saya. Yang menjadi aplikasi renungan untuk kita, apa yang kita boleh pelajari? Pertanyaan cabaran Yesus itu, siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Ayat yang ke-27. Di sini mengandungi arti tentang pemeliharaan Bapa yang pasti dan rutin atas hidup kita masing-masing. Hal itu juga mengarah pada pemahaman akan hakikat hidup seseorang atau sebagai seorang Kristen, bahwa Tuhan telah meletakkan batasan dalam hidup kita, Yeremia 29 ayat 11, dan telah mempersiapkan pekerjaan baik untuk kita lakukan, Efesus 2 ayat 10, dan telah berjanji bahwa dalam pemeliharaannya kita tidak akan berkekurangan. Setelah mengetahui hal-hal tersebut, barulah kita dapat memahami betapa tidak bergunanya kekhawatiran itu. Juga betapa pentingnya penyerahan diri kepada Tuhan. Nah saudara, yang menjadi pertanyaannya ialah, sudahkah kita mengenal dan mempercayakan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan? Mari saudara, pada pagi ini, mari kita ingatkan diri kita bahwa kita mempunyai obat kekhawatiran yang luar biasa, dan lain tidak bukan, Dialah Yesus Kristus. Inilah doa dan harapan kita, dan mari kita bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan karena Dia selalu memberikan kemampuan, kebijaksanaan, dan mari kita terus bergantung sepenuhnya kepada Dia. Karena yang pastinya saudara, Tuhan Yesus boleh menolong kita, menghalau kekhawatiran
dalam hidup kita. Mari tetap setia, tetap semangat, tetap positif. Dan mari kita memiliki Yesus sebagai obat kekhawatiran dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih karena Engkau sudah hadir bersama dengan kami pada pagi ini, sementara kami mendengarkan mempelajari firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin.